Halo guys, jangan lupa like, tekan lonceng, dan subscribe channel Beri Beres. Terima kasih atas sokongan semua. Kita buat konten ini adalah untuk tebarkan pengetahuan berkenaan dengan tumbuhan inilah. Oke, hai teman-teman, teman-teman daripada Sabah, teman-teman daripada Sarawak, seluruh Malaysia, dan teman-teman seluruh Indonesia. Hai subscriber. Oke, kita berjumpa lagi, masih di konten yang sama, yaitu mempelajari atau berkongsi dengan Pakcik Nasib daripada suku kaum Penan kecil untuk berkongsi petua-petua dan berkongsi cerita atau testimoni berkenaan dengan herba-herba yang ada di sekitar kita lah. Jadi di depan kita nih adanya satu tumbuhan, ini pun jenis tumbuhan, tapi bagus kita panggil dia herba lah. Ini pun jenis tumbuhan herba yang tumbuh secara alami, maksud saya tidak ditanam, dia tumbuh secara liar, dan kita tidak perlukan penjagaan dia, tetapi dia dapat tumbuh dengan dia tumbuh dengan sendirilah. Jadi bagi kita yang tidak mengerti dan tidak memahami kegunaan tumbuhan herba ini, memang kita limpas atau kita tidak ambil serius atau kita tidak anggap dia penting lah. Jadi kita bersyukur sebab Pakcik Nasib, kita punya sifu bahagian, saya anggap ini Pakcik Nasib ini sifu atau guru lah, yang berkongsi dengan kita kegunaan-kegunaan herba yang ada di hutan. Sorry guys, banyak semut. Oke. Jadi Pakcik ini kalau kamu panggil ini tumbuhan apa Pakcik? Seated. Seated. Ya. Oh macam Inggris punya sebutan Pakcik ya. Seated. Oke, ini tumbuhan seated. Ya. Ngam saya sebutkan Pakcik. Ngam. Seated. Oke, ini tumbuhan seated, suku kaum Penan, Pakcik punya masyarakat sendiri panggil ini sebagai tumbuhan herba seated. Seated. Oke, harap-harap jelas dia. Oke. Pakcik dapat jelaskan ini sebenarnya kegunaan untuk apa? Ini untuk bisul saja. Oke, dia ini ada satu kegunaan yaitu obat bisul. Bisul saja. Obat bisul lah. Jadi kaidah perawatannya nih Pakcik macam mana cara dia? Ini kita ambil ini pucuk. Pucuk. Oke, ambil pucuk yang mudanya. Ya. Oke, pucuk muda ini sini ya, pucuk muda. Oke. Kita tutup dia halus. Macam dia bisul kita sudah pecah. Oke. Tutup dia terus. Oh. Jadi kita ambil ini, kita kasih hancur ini, kita tidak perlu simpan air lagi lah nih Pakcik. Tidak ada. Kita tumbuk dia, dia ada mengeluarkan dia punya lembapan sendiri kan? Lepas itu simpan di. Dia seperti macam gam dia sudah. Oh, oke. Oh. Kita tutup dia isap air nanah bisa sudah. Oh. Jadi dia punya. Oke, saya coba ini dulu, saya coba hidup dulu. Oke, bagi saya tumbuhan ini tidak Dia ini kan tidak mempunyai bau. tidak ada. Tidak mempunyai bau. Dia macam tidak bau. Dia ini cuma macam gam saja, Pak. Bagi ini tadi tidak bau. Tumbuhan banyak semut. Ini tidak nih. Ini tidak bau. Jadi seperti yang Pakcik sebut tadi, ini dia bisul itu kita mesti tunggu dia sehingga dia pecah lah kan Pakcik. Ya. Keluar semua nanak dia. Keluar semua. Oke, ataupun keluar nanak tapi masih bengkak-bengkak macam ya, gitulah. Ya. Oke, jadi kita ambil pucuk nih seperti yang Pakcik beritahu tadi, ambil pucuk nih, kita kasih tutup dia ataupun kita linyek, hancurkan dia kan Pakcik. Lepas itu lekapkan di
keseluruhan bisul kah Paci atau Ya, dia di mata? keseluruhan dia. Oh, keseluruhan yang bengkak itulah kan Terus Paci. tutup dia. Oke, terus tutup dia. Habis itu kita bungkus pakai, boleh balut pakai kain kah? Boleh juga. Oke, kita boleh balut pakai kain. Oke, balut pakai kain. Lepas itu ini berapa lama Paci baru dia ini? Ini kalau kita bikin dia dari jam 8, Oke. jam 11 kita buka, bikin lagi. Oh, oke. Supaya dia isap, dia habis. Oke. Jadi satu hari dua kali. Nah, 2 kali pun boleh. Tapi yang paling bagus 3 kali lah. Yang paling bagus 3 kali. Oke, 3 kali guys. 3 kali ya. Paci punya saranan nih atau Paci punya pengalaman nih pagi, tengah hari dan malam. Ya. Nah, kan Paci. Jadi menurut Paci ini fungsi utama herba nih herba seated. Paci seated ya. Paci maklumkan tadi ini adalah pokok herba seated. Jadi dia kita apa nih? Sediakan obat ini untuk 3 kali lah. Ya. Pagi, tengah hari dan malam. Oke, jadi selepas kita gunakan ini sebagai obat Paci, jadi kita punya bisul tidak akan ini lagi lah. Tidak akan tumbuh lagi. Sampai bila-bila. Oke guys, teman-teman, kebaikan obat herba seated nih, apabila kita gunakan dia apabila kita telah gunakan ini obat seated dan macam yang dibagi tahu tadi, lekapkan di tempat yang ada bisul itu, bisul tidak akan menjadi ataupun kita tidak, tapi dia boleh tumbuh di tempat lain lagi lah bisul itu Paci, atau keseluruhan badan kita tidak akan kena bisul sampai bila-bila. Memang tidak kena. Oh, keseluruhan badan dari kepala sampai Dari kaki. Kepala dari kaki pun tidak kena. Wow. Jadi guys, teman-teman, tonton, ini obat pokok seated. Menurut Paci, saya percaya semua pun ada dengar tadi, apabila kita gunakan obat ini, hanya apabila kita setelah gunakan obat ini untuk menyembuhkan bisul yang kita kena tuh, dan apabila dia sembuh menggunakan obat ini, maksudnya bukan obat ini, kita tidak boleh panggil ini sebagai obat, sebab obat tuh yang diwartakan oleh kerjaan atau Kementerian Kesehatan saya ini kita panggil sebagai herba. Ya. Herba Paci. Jadi apabila kita gunakan herba nih dan bisul di badan kita sudah sembuh, menurut Paci tadi kita sendiri telah dengar bahwa kita tidak akan lagi mengalami penyakit bisul. Betul Paci kan? Ya. Jadi wow, bagi saya ini sangat ajaib lah. Ini bagi saya selain daripada yang pokok gita kemarin tuh, ini adalah bagi saya herba yang ajaib lah. Jadi saya percaya sebab kita ini berada di iklim Katulistiwa, seluruh Sabah, Sarawak, Semenanjung, dan saya rasa Indonesia juga, Kalimantan, saudara kita di sana pun mesti ada tumbuhan nih tumbuh di sekitar atau di kebun-kebun kita lah. Jadi menurut Paci ini bagi suku kaum masyarakat Pinan ini dipanggil seated, dan dia sangat ajaib bagi saya. Mana-mana obat yang dia punya mujarabnya luar biasa, pada saya itu adalah sangat ajaib lah. Obat herba yang ajaib. Jadi seperti yang video-video kita sebelum ini Paci, mungkin kita punya rekan-rekan yang akan menonton video ini akan bertanya-tanya, bukti adakah pernah orang menggunakan herba ini dan sehingga sekarang dia tidak ada pernah itu Paci kongsi? boleh kamu orang tanya sama dia sendiri nanti. Itu anak saya sendiri, Dara. Oke, Dara. Dia pernah kena di kepala dia dulu, masa dia masih sekolah tingkatan 1. Oke. Lepas itu dia balik dari sekolah, dia simpan ini. Lepas itu sembuh sampai sekarang tidak pernah lagi. Oke. Jadi ini Paci punya testimoni ini berkenaan dengan anak Paci sendiri itu Dara. Anak Paci ini Dara nama dia. Masa tingkatan 1. Ya. Kan Paci ada kena bisul di kepala. Dan yang saya tahu nih kalau bisul di kepala itu kira memang parah lah. Dan Paci telah mengamalkan penggunaan herba ini dan sembuh
sampai sekarang umur lebih kurang berapa sudah? Paci ada 30 sudah kan ya? Mungkin ada 30 lebih ya. Oke, 30 lebih sudah umur. Puji Tuhan, sampai sekarang dia belum dia tidak lagi terkena bisul. Nah, mudah-mudahan sampai bila-bila pun tidak akan terkena bisul lah. Jadi ini pada saya perkongsian yang sangat bermanfaat, sebab saya sendiri secara pribadi saya tidak kenal pun apa nama herba ini. Kegunaannya apapun jauh sekali saya tahu, tapi setelah berjumpa dengan Paci Nasib ini, ada beberapa sudah kegunaan herba yang beliau sudah berkongsi dengan kita, kegunaan dia. Jadi memang pada era zaman modern ini kita ada klinik serba canggih, serba lengkap, serba ada segala lah. Tapi pada saya, pendapat saya secara pribadi, obat herba ini kita tidak boleh abaikan atau kita tidak boleh tinggalkan begitu saja, sebab obat herba tumbuhan herba ini ada di mana-mana, dia tumbuh. Tuhan, bagi saya ini saya boleh anggap Tuhan sudah sediakan semua nih herba ada di mana-mana, cuma kita hanya perlu menggali rahasia dia. Jadi sekarang ini ada Paci Nasib yang sudah berkongsi dengan kita kegunaan Pocositid ini, walaupun kita tidak galakan untuk kita bergantung 100% kepada herba tradisional ini, sebab zaman sekarang kita mempunyai rangkaian hospital, klinik, sama ada swasta atau kerajaan yang serba canggih dan serba lengkap. Tapi kenapa tidak? Apabila kita berada dalam keadaan yang kita memerlukan untuk kita coba herba yang ada di sekeliling kita, kenapa kita tidak coba? Kan Paci? Ya. Sedangkan ini masyarakat Penan, masyarakat daripada Penan telah menggunakan ini mungkin bergenerasi sudah lamanya, kan Paci? Ya. Mungkin sebelum kemajuan datang ke tempat kita memang selalu bergantung kepada inilah, Ya. kan? Jadi oke, teman-teman, puan-puan dan subscriber yang saya hargai sekalian, demikianlah perkongsian kami, berkongsian kita, bukan saya dengan Paci ini saja, sebab kita buat video ini, kita buat konten ini adalah untuk sebarkan pengetahuan berkenaan dengan tumbuhan inilah. Jadi saya percaya di tempat tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, tumbuhan serupa ini pun ada juga. Jadi tolong simpan komen dalam komentar supaya kita dapat berbagi pengetahuan lah, kita boleh berkongsi, kita boleh sharing. Dan kalau ada komen yang ini, kalau ada komen yang dan sebarang pertanyaan, saya akan bincang dengan Paci lah. Jadi pada saya pengetahuan manusia ini sentiasa berbeda-beda lah. Mungkin sebelah sini kami, mungkin masyarakat Penan anggap pengalaman mereka gunakan herba ini sebagai obat bisul. Jadi di masyarakat ataupun maksud saya di kawasan lain mungkin guna herba ini untuk kegunaan lain. Jadi itulah gunanya media sosial, untuk kita buat pengungsian lah. Jadi kalau maksud saya, seandainya atau sekiranya tonton dan puan-puan merasa konten kami dengan Paci ini, perkongsian kami dengan Paci ini memberi manfaat, memberi sedikit manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta bantuan like, komen, dan subscribe kalau konten ini layak untuk di subscribe. Kalau tidak pun tolong simpan komentar, komen yang membina, tunjuk ajar supaya dari hari ke hari kita akan buat konten yang lebih bermanfaat lagi. Jadi untuk itu terima kasih.